Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sejati yang Allah muliakan, teriring doa semoga sahabat sejati semua dalam kondisi sehat walafiat, sehat lahir batin, dan semoga senantiasa dalam keadaan iman dan Islam. Dalam kesempatan ini pula saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru. Semoga belum terlambat. Selamat kepada Bapak Ibu Guru yang telah mengabdi, mendedikasikan seluruh waktu, tenaga dan pikirannya untuk mendidik kami, mendidik murid-muridnya agar menjadi orang yang pintar dan berguna. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu. Masih teringat wajah-wajah guru saya dari SD sampai SMP, STM, dan kuliah. Beliau-beliau yang telah mengabdikan dirinya, mendedikasikan tenaga dan waktunya untuk kami. Sebagian dari beliau-beliau sudah berpulang. Semoga apa yang telah beliau berikan kepada kami murid-muridnya menjadi amal terbaik dan bekal beliau-beliau di alam kubur dan insya Allah di alam akhirat kelak. Terkait dengan kondisi saat ini di mana akses terhadap ilmu pengetahuan sedemikian luas, sedemikian mudah melalui internet dan berbagai sumber lainnya, kemudian ada sebagian orang yang mereduksi keberadaan para pendidik, para guru, karena bagi mereka untuk mendapatkan pengetahuan tidak harus belajar langsung kepada guru, tidak harus kemudian mendapatkan penjelasan dari guru. Mereka cukup browsing, berselancar di dunia maya untuk kemudian mengambil berbagai informasi yang diperlukan. Bagi sebagian orang itu sudah cukup. Pertanyaannya, benarkah demikian? Benarkah peran seorang guru tidak lagi diperlukan? Ada sebuah analogi yang sangat indah yang saya dapatkan dari guru lahir batin saya, Pangresa AA. Beliau mencontohkan atau menganalogikan bahwa ketika kita berjalan ke hutan misalnya, tentu kita membutuhkan cahaya matahari untuk dapat melihat apa yang ada di depan kita, apa yang ada di sekitar kita. Dengan cahaya itu pula kita bisa mengetahui warna dan bentuk aneka tumbuhan, bebatuan, dan lain sebagainya. Tapi meskipun kita sudah tahu jenis pohonnya, bentuk daunnya, warnanya, kemudian besar dan kecilnya, tapi tetap saja ketika kita baru pertama kali ke hutan tersebut dan kita tidak mengenal sebelumnya, kita tetap memerlukan penjelasan dari orang yang sudah tahu ini jenis pohon apa, ini bebatuan apa, apakah tanah ini kemudian layak untuk dipijak, apakah tanaman ini beracun, apakah buah ini boleh dimakan. Tidak serta-merta kita hanya dengan melihat kemudian kita bisa mengetahui hal-hal yang belum kita ketahui sebelumnya. Seperti itulah peran seorang guru. Mungkin kita dengan mudah bisa mengakses informasi lewat internet, tapi kita tidak tahu apa yang kita baca itu apakah sudah benar apa yang kita pahami. Sudah tepatkah kemudian kita memaknai apa yang kita baca, apa yang kita pelajari. Karena boleh jadi apa yang kita pahami sendiri tanpa bimbingan dari seorang guru itu boleh jadi dan sangat boleh jadi itu salah. Contoh kecilnya sekarang ini banyak sekali orang yang kemudian mengutip ayat Al-Quran, kemudian mengutip dalil, tapi kemudian mereka terjemahkan sendiri sehingga jadi salah kaprah.
ada yang kemudian mengaku sebagai Tuhan, ada yang mengaku sebagai malaikat, ada yang kemudian menjadi Tuhan, bahkan memvonis orang lain dan lain sebagainya. Itu boleh jadi karena kita hanya melihat tanpa dibimbing, tanpa diberitahu, tanpa dijelaskan oleh orang yang sudah tahu atau orang ahlinya. Dan disitulah letak pentingnya seorang guru. Seorang guru mungkin tidak lebih pandai dari kita, tapi seorang guru mungkin lebih berpengalaman dan lebih dulu tahu daripada kita. Waktu, pengalaman, dan kemudian juga kebijakan seorang guru itulah yang kemudian membedakan kita dengan beliau-beliau yang sudah dulu lebih tahu dari kita. Seperti cahaya, mungkin kita bisa dengan cahaya itu melihat berbagai hal, tapi sekali lagi tidak semua hal yang kita lihat kemudian kita paham dan kita tahu. Dan seperti itulah guru. Kita bisa belajar ilmu apapun dari internet, kita bisa mengakses informasi apapun dari internet, tapi sekali lagi peran seorang guru mutlak diperlukan agar kita tidak liar menafsirkan apa yang kita baca secara sembarangan, secara sendiri. Dan terbukti sudah banyak orang-orang yang dengan kapasitasnya merasa cukup dengan membaca apa yang dari internet, kemudian mentafsirkannya sendiri, dan ketika itu tidak ditanyakan atau tidak dimintakan pendapat dari seorang ahli, banyak kejadian kemudian apa yang dia tafsirkan itu salah, yang pada akhirnya juga menimbulkan tindakan-tindakan yang salah. Betapa banyak orang yang kemudian memaknai jihad secara sembarangan, betapa banyak kemudian memaknai kafir secara sembarangan semua, sehingga semua orang yang berbeda dengan dirinya dianggap kafir semua. Terlebih ketika kita kemudian belajar hati. Hati itu sangat luas dimensinya, sangat dalam, dan laksana laboratorium besar yang sangat luar biasa untuk kita pelajari, untuk kita dalami. Bagi para pengamal zikir, mungkin ada yang merasa mampu untuk belajar zikir sendiri, untuk belajar hati sendiri, dengan membaca literatur, dengan membaca referensi, dengan mendengar dari cerita, kemudian browsing dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi, sebagaimana tadi pelajaran yang umum, pelajaran lahiriah, pelajaran hati justru lebih unik, lebih spesifik, dan lebih beresiko. Resikonya apa? Ketika kita belajar hati sendiri, kemudian tanpa bertanya kepada orang yang sudah dulu lebih tahu dari kita, tahu lebih dulu dari kita, kemudian kita menafsirkan khotir, lintasan-lintasan yang ada di hati itu dengan versi kita sendiri, tanpa ada railing, tanpa ada yang mengarahkan, tanpa ada yang membimbing, boleh jadi apa yang kita pahami itu salah. Dan kalau tadi pelajaran dohir, kalau kita salah, mungkin resikonya kita harus mengulang pelajaran. Tapi ketika kemudian kita salah dalam memaknai hati, urusannya sama tauhid, urusannya sama akidah, urusannya sama apa yang akan kita lakukan ke depan. Karena hatilah kemudian yang menggerakkan jasad kita, hatilah yang kemudian menggerakkan mulut kita untuk berbicara, hatilah yang kemudian menggerakkan mata kita untuk melihat, hatilah yang kemudian menggerakkan telinga kita untuk mendengar. Dan ketika kita salah dalam memaknai apa yang terlintas di hati kita, boleh jadi ucapan, tindakan, pendengaran kita pun salah. Dan sekali lagi, disitulah pentingnya seorang guru. Seorang guru diamanahi Allah untuk menjadi wasilah, memberikan pemahaman kepada orang yang membutuhkannya. Mungkin Allah bisa secara langsung memberikan pemahaman kepada kita sebagaimana cahaya matahari juga menyinari apapun yang ada di bumi.
Tapi sekali lagi kita harus mengkonfirmasi apa yang kita pahami tersebut kepada orang-orang yang lebih dulu tahu daripada kita, kepada orang-orang yang lebih paham daripada kita, kepada orang-orang yang lebih alim daripada kita. Itulah guru. Jadi jangan pernah menafikan keberadaan seorang guru, jangan pernah menyangsikan pentingnya seorang guru, atau apalagi kemudian mengatakan bahwa guru tidak lagi dibutuhkan dengan keberadaan dan kemudahan informasi yang kita dapat. Guru tetaplah guru yang harus kita gugu dan kita tiru. Bukan berarti kita taklid, bukan berarti kemudian kita mendewakan guru, tapi seperti itulah adab seorang yang sedang belajar. Terima kasih sekali lagi guru-guruku. Dari mulai SD saya masih ingat persis Pak Ending, Pak Johar, Pak Edi, kemudian ada Pak Iding, ada Pak Maskur. Di SMP pun wajah-wajah guru masih terkenang, Pak Harlon, Bu Atin, Bu Jamila, Bu Juju, Pak Haji Oman, Bu Hajah Memeh, Bu Juju, dan lain sebagainya. Di STM pun saya masih sangat jelas mengingat Pak Jamhari, kemudian Pak Dedi, kemudian Pak Yakub, dan masih banyak lagi guru-guru yang telah berjasa mengantarkan saya hingga kondisi saat ini. Di saat seperti ini kembali terkenang jasa-jasa beliau yang telah mendharma baktikan tenaganya. Wabil khusus saya juga mengucapkan terima kasih dan beribu-ribu terima kasih kepada pengarsa guru, pengarsa A yang sudah membimbing saya secara lahir batin. Terima kasih guru-guruku. Semoga apa yang sudah didedikasikan menjadi wasilah dan asbab turunnya rahmat dan ridha Allah kepada Bapak dan Ibu guru sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.